Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham Yulistianto selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Ketatanegaraan yang telah memberikan ilmunya selama 1 semester ini, dan semoga ilmu yang diberikan beliau dapat bermanfaat. Amin. Perkenalkan, nama saya Dendri Pamungkas dengan NIM 20.024.036. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Tugas akhir ini saya tunjukkan untuk mata kuliah Politik Ketatanegaraan. Berikut pemaparan materinya. Politik Hukum Era Sekarang. Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik. Dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan. Berbeda halnya dengan kaidah agama yang didasarkan pada ketaatan individu dengan Tuhan atau kaidah kesusilaan dan kesopanan yang didasarkan pada suara hati atau dasar-dasar kepatuhan dan kebiasaan. Kaidah hukum dibuat untuk memberikan sanksi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati atau ditetapkan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan keputusan politik. Keadilan akan dapat terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya, lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan dan pengertian politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi, dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian, melalui politik hukum, negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan kepastian hukum. Politik hukum menurut para ahli. Pertama, Tengku Muhammad Radi mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan. Kemudian pendapat dari Abdul Hakim Garuda Nusantara yang menyatakan bahwa politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara tertentu. Pendapat ketiga dari Sunaryati Hartono tidak mendefinisikan politik hukum secara eksplisit, namun ia melihat bahwa politik hukum sebagai sebuah alat, tools atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki, dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pendapat terakhir dari Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Pendapat, perbedaan pendapat
mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Pertama, bagi kalangan penganut aliran positifisme hukum seperti John Austin, dia berpendapat hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Kemudian pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan hukum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup. Karena itu, dalam melihat persoalan politik hukum di Indonesia harus dipandang dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia itu. Pada era sekarang ini, terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum di antara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum. Kemudian peranan politik dalam pembentukan hukum. Suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan, salah satunya dibentuk melalui politik hukum yang dikehendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Dewan Perwakilan Rakyat sendiri memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebagai suatu rancangan undang-undang dibahas oleh dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Begitu pula dengan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat sehingga pengesahan suatu rancangan peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang adalah satu bentuk kesepakatan bersama antara Presiden sebagai pemegang lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Inilah politik hukum yang berjalan pada era saat ini sebagaimana yang diatur dalam amanat konstitusi. Pengaruh politik dari penguasa negara. 1. Memperluas kekuasaan semata. 2. Menyelenggarakan ketertiban umum. 3. Mencapai kesejahteraan umum. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia, tetapi dalam prakteknya, hukum seringkali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik, sehingga tidak sedikit orang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. Dan tujuan politik hukum. Politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan cita-cita ideal negara Republik Indonesia. Tujuan politik hukum meliputi sebagai alat atau tools atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki. Yang kedua, dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar dan terpenuhinya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hingga menjamin terbentuknya suatu kekuasaan negara secara demokratis dan konstitusional. Tujuan umum dari politik hukum yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
untuk mengatur ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, untuk mewujudkan kesederhanaan hukum, kesatuan hukum, dan pembaharuan hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk mengatur hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara teratur sesuai dengan hak asasi manusia, untuk menjamin perlindungan, penghormatan, kemajuan, kepastian, dan keadilan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Pada saat ini, politik hukum sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk tujuan negara yang dicita-citakan. Politik hukum yang sedang diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia ini itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai penerapan, pembentukan, dan pembangunan hukum di Indonesia. Artinya, baik secara normatif maupun praktis fungsional, penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam proses pembentukan politik hukum yang ada di Indonesia. Pembentukan hukum era sekarang. Pembentukan politik hukum di Indonesia pada saat ini masih membekas sistem rezim Orde Baru, meskipun sistem demokrasi sudah berubah, namun perubahan tersebut hanya terletak pada struktural saja, tapi dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak dalam pelaksanaan di lapangan masih dapat dilihat dari produk hukum yang dibuat syarat dengan kepentingan dan hukum di Indonesia lebih determinan konfigurasi politik yang bersifat otoriter, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih konservatif. Sebagai masalah kekecewaan pada penegakan hukum serta kekecewaan pada aturan hukum, sebagian besarnya diakibatkan oleh situasi bergesernya pemahaman terhadap hukum tersebut serta proses pembentukan hukum dan putusan-putusan hukum yang tidak demokratis. Pengaruh kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan check and balance, seperti yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Check and balance sendiri yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh Undang-Undang Dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah. Semuanya sama diatur berdasarkan fungsi masing-masing. Mekanisme check and balance sendiri merupakan salah satu tuntutan reformasi. Salah satu tujuan utama mekanisme ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Mekanisme ini sangat cocok diterapkan di negara Indonesia, karena Indonesia dikenal memiliki 3 cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan sistem yang demikian, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh produk politik dari institusi politik pembentuk hukum untuk mengajukan gugatan terhadap institusi negara tersebut. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan melalui pembentukan undang-undang, maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, dan dalam hal segala produk hukum dari instansi politik lainnya di bawah undang-undang diajukan kepada Mahkamah Agung. Di luar kekuatan politik yang duduk dalam institusi
institusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dalam mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi politik. Kemudian perubahan politik hukum yang ada di Indonesia. Dalam sepanjang sejarah negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan politik secara bergantian berdasarkan periode sistem politik antara politik yang demokratis dan politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Terjadinya perubahan itu karena hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkannya pun berubah. Kemudian perubahan yang pertama adalah perubahan undang-undang. Pertama, undang-undang partai politik dan golongan karya diganti dengan undang-undang tentang kepartean. Jika semua rakyat dipaksa hanya untuk memilih 3 organisasi sosial politik tanpa boleh mengajukan alternatif lain, maka sekarang rakyat diperbolehkan membentuk partai politik yang eksistensinya di parlemen bisa dibatasi oleh rakyat melalui pemilu dengan memberlakukan electoral threshold atau parliamentary threshold. Untuk yang kedua, undang-undang tentang pemilu dibongkar dengan menghapus porsi anggota DPR, MPR yang diangkat oleh Presiden. Penyelenggara pemilu juga dilepaskan dari hubungan struktural dengan pemerintah yang semula diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum atau LPU yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, namun kini dialihkan ke Komisi Pemilihan Umum KPU yang bersifat independen atau berdiri sendiri. Perubahan yang ketiga adalah undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dirombak sejalan dengan perubahan undang-undang tentang pemilu. Perubahan atas undang-undang ini sampai tahun 2004 berisi pengurangan terhadap jumlah anggota DPR yang diangkat serta pengangkatan anggota MPR secara lebih terbuka. Namun, sejak pemilu 2004, perubahan atas undang-undang sudah meniadakan pengangkatan sama sekali dan memasukkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara yang baru sejalan dengan amandemen atas Undang-Undang 1945 yang menentukan bahwa MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau yang disingkat DPD. Perubahan yang keempat adalah Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah sudah diganti. Dari yang semula berasas otonomi nyata dan bertanggung jawab menjadi berasas otonomi luas dari yang secara politik sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan yang kedua adalah penghapusan TAP MPR. Pasca reformasi tahun 1998, perubahan hukum bukan hanya mengatakan perubahan berbagai undang-undang seperti yang dikemukakan di slide sebelumnya, melainkan menyentuh juga peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti ketetapan Majelis Musyawarah Rakyat atau yang disingkat TAP MPR dan Undang-Undang Dasar 1945. Tingkat TAP MPR yang mula-mula ditiadakan adalah TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan TAP MPR nomor 4 tahun 1983 tentang referendum, tetapi akhirnya TAP MPR sendiri dinyatakan dihapus dari peraturan perundang-undangan sejalan dengan perubahan yaitu
atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang terakhir adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Penghapusan TAP MPR seperti yang telah disinggung di atas sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan akibat dari perubahan atau amandemen atas Undang-Undang 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri merupakan produk politik hukum di Indonesia pasca reformasi. Ada pula hal-hal yang memperkuat alasan dilakukannya amandemen atau perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945, yakni alasan konstitusi sebagai resultan atau produk kekuasaan politik sebagaimana yang ditemukan oleh Casey Weiss sebagai resultan konstitusi merupakan kesepakatan pembuatannya sesuai dengan keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya pada saat Undang-Undang Dasar tersebut dibuat. Meskipun dapat diubah melalui resultan baru, sesuai dengan tuntutan waktu, tempat, dan polek tersebut, Undang-Undang Dasar itu dirancang dengan muatan isi dan prosedur yang tidak mudah diubah. Perubahan hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat penting dan dengan prosedur yang tidak mudah. Dan dari pemaparan materi tersebut, dapat diambil kesimpulan yaitu 1. Politik hukum adalah serangkaian konsep, asas kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum. Upaya pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti, atau menyempurnakan peraturan-peraturan warisan kolonial dengan peraturan-peraturan berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia sendiri sesuai dengan perkembangan zaman negara Indonesia. Ketika pembangunan hukum nasional pada masa reformasi terjadi perubahan pada berbagai undang-undang seperti undang-undang tentang partai politik, pemilu, susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Selain itu, penghapusan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, pembangunan hukum nasional hendaknya dapat menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau masing-masing individu. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau mau mengkritisi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, atas penjelasannya. Di sini saya Eva Nur Utami mau bertanya kepada Mas Denny. Jika melihat dari berbagai polemik hukum yang ada, bagaimana upaya perbaikan hukum di Indonesia pada era sekarang? Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Eva yang telah bertanya. Upaya perbaikan hukum di Indonesia, paling tidak ada beberapa faktor yang harus dibenahi, yaitu 1. Struktur hukum, yaitu sistem hukum yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, penataan kembali terhadap struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada, termasuk rekrutmen sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai atau asas yang terkandung dalam aturan tersebut yang mengandung unsur keadilan dengan perumusan kembali hukum yang berkeadilan. 3. Budaya hukum yang terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya serta kesadaran masyarakat dalam menaati hukum, meningkatkan kembali budaya hukum dengan cara menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum dan mengikut sertakan rakyat dalam
penegakan hukum, serta membangun penerapan konsep good governance dengan memberikan pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Bagaimana Mbak atas penjelasannya? Apakah masih ada yang kurang atau sudah paham? Sudah paham, Mas Denny? Baik, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur rampung Nur. Pas waktu nih, 2 menit gue gue apa? Jenenge gue perkenalan. Akhirnya rampung. Nur.